Memasuki tahun yang baru dalam program Life Unlimited, kita juga akan memasuki tema yang baru. Dan kita akan memasuki banyak topik yang sangat luar biasa. Wah, saya semangat ya untuk membagikan topik-topik yang baru ini. Mau tahu apa yang kita mau belajar bersama di dalam program Life Unlimited? Mari kita masuk bersama-sama. Shalom dan selamat bergabung kembali dalam program Life Unlimited bersama dengan saya, Susan Hoover. Saya percaya kita semua masuk tahun baru dengan semangat yang baru, mau belajar sesuatu yang baru. Dan karena itu saya sudah siapkan, kita memiliki tema yang baru selama musim ini. Kita akan membahas hal-hal yang luar biasa, sesuatu yang mungkin kita tidak pernah bahas sebelumnya di program Life Unlimited. Dan itu saya pikir-pikir ya, begitu banyak orang, pasti kalau saya sebut nama Yesus punya pandangan atau sesuatu yang digambaran atau membayangkan atau ide masing-masingnya. Yesus itu seperti apa? Bahkan yang saya lihat, begitu banyak orang yang menggambarkan Yesus sebagai orang bule, ya orang barat. Padahal Yesus itu bukan orang bule atau Tuhannya orang bule. Kan Yesus itu bukan lahir di dunia barat. Dia bukan keturunan bule, jadi saya pikir begitu banyak mungkin hal-hal cara kita menggambarkan Yesus salah. Bahkan ada orang yang menggambarkan Yesus sebagai orang yang begitu lemah, ya tidak bisa apa-apa, terlalu lembut sekali. Atau ada yang terbaliknya, membayangkan Yesus itu seperti agak kejamnya, tidak ada yang boleh dekatinya. Nah ternyata begitu banyak, mungkin semua daripada kita punya satu pemikiran yang salah. Yesus itu seperti apa? Yesus itu seperti apa? Jadi saya mau kita masuki musim ini, masuki tahun ini dengan benar-benar mengerti Yesus itu seperti apa. Dan bukan saja Yesus itu seperti apa, tapi kalau kita menjadi seperti Yesus, itu kita menjadi seperti apa. Jadi kita memasuki satu tema yang baru untuk satu musim ini dalam program Life Unlimited. Dan saya harap kita akan belajar bersama-sama setiap minggu ya dalam program Life Unlimited seperti Yesus. Seperti Yesus. Nah itu artinya bahwa kita setiap orang yang percaya kepada Yesus boleh menjadi seperti Yesus. Tapi bukan saja itu, tapi Yesus itu seperti apa. Jadi kita benar-benar mau buka firman dan melihat setiap minggu, melihat Yesus benar-benar seperti apa saja dia ada di dunia. Dan bagaimana kita bisa menjadi seperti dia. Wah pasti akan menarik sekali. Saya percaya kita semua akan belajar hal-hal yang baru. Dan akan sangat kagum kepada Yesus yang luar biasa. Jadi untuk mulai, apa yang saya mulai hari ini? Saya mau mulai mengatakan seperti Yesus itu seperti apa? Itu adalah tidak sombong. Nah, kenapa saya mulai dengan hal ini? Karena mungkin karena kita baru lewati Natal, Tahun Baru, semua hal seperti itu. Dan kita pikir-pikir tentang Yesus datang ke dunia. Yesus datang ke dunia saja adalah hal yang begitu ajaib. Yesus mau datang, Yesus yang Tuhan mau menjadi manusia. Itu sudah sesuatu yang begitu wow, luar daripada pikiran kita. Apalagi dia mau rela lahir sebagai bayi dan mau dibesarkan dalam keluarga yang miskin. Banyak hal yang kita bahas dalam belakangan 1 bulan ini yang mengingatkan kita betapa Yesus itu seperti memiliki hati yang rela atau mengambil posisi yang rendah. Ya itu sangat luar biasa. Nah Yesus sekalipun dia adalah raja segala raja, dia datang ke dunia bukan sebagai raja. Tapi dia rela datang dan ambil rupa seorang manusia yang biasa.
dengan tidak ada kelayakan yang lebih dari para manusia yang lain, dengan tidak ada seperti banyak, bahkan dia tidak ambil posisi manusia yang tertinggi pada saat itu. Tapi rela benar-benar ambil dengan manusia yang biasa, keluarga yang sangat biasa. Ya, dengan dia, bahkan dia dari Nazaret itu dikenal sebagai kampung atau kota yang rendah, sampai orang mengatakan tidak ada yang baik yang bisa keluar dari sana. Jadi orang yang dianggap benar-benar rendah-rendah. Nah, bisa dibayangkan Yesus bahkan lahir di Bethlehem. Ya, lahir di Bethlehem. Dia adalah keturunan daripada Abraham, Daud, ya kita tahu sangat luar biasa. Tapi lahirnya di Bethlehem dengan keluarga Yusuf dan Maria, bukan orangnya yang terkenal, dengan sangat biasa, miskin, muda. Dan bahkan keluarganya harus melarikan diri ke Mesir beberapa tahun untuk selamatkan dia karena hampir dibunuh oleh Raja Herodes pada waktu itu. Jadi bisa bayangkan dengan masa seperti ini, lahir di Bethlehem, ya dilarikan ke Mesir, ya akhirnya dibesarkan di Nazaret. Tidak ada orang yang pasti berpikir bahwa orang seperti ini akan menjadi apa-apa. Orang semua punya pandangan yang rendah. Dan bapaknya yang di dunia ini dilahirkan dalam keluarga yang bapaknya seorang tukang kayu. Pekerjaan yang rendah, yang sangat biasa, yang tidak spesial, tidak begitu dihargai. Jadi bisa melihat semuanya itu seperti sangat-sangat biasa. Nah, itu adalah latar belakang atau keluarga atau masa kecilnya Yesus seperti itu. Jadi biar kita punya pandangan yang benar bagaimana Yesus ini datang ke dunia. Nah, setelah dia besar dan dia sudah punya pelayanan, dia sudah punya pengikut, dia sudah punya murid-murid, dia sudah lakukan banyak mukjizat. Yang luar biasa sekali, dia tidak langsung menjadikan dirinya raja di dunia ini. Bahkan saat orang mau menjadikan dia raja, buat sesuatu yang besar, dia tidak izinkan. Bukan saja sampai seperti itu, tapi kita lihat sikap Yesus selama dia ada di dunia ini. Bukan dia maksa-maksa orang datang kepada dia dan melayani dia seperti apa. Kita tidak lihat dia tinggi hati, dia tidak membiarkan orang datang dan mengatakan sesuatu kepadanya. Nah, ini sangat-sangat menarik kepada saya. Kenapa? Karena saya bukan seperti Yesus, dengan saya latar belakangnya saya orang bule. Ya, pasti semua yang nonton program ini sudah tahu saya ini Susan orang Kanada. Ya, itu. Jadi saya dari Amerika Utara. Nah, saya ini dengan keturunan Inggris. Nah, kalau saya lihat bedanya ratu Inggris yang ada hari ini, ya banyak bangsa kan masih menghargai Ratu Elizabeth sampai hari ini daripada saat Yesus datang ke dunia. Nah, kalau saya bandingkan Ratu Elizabeth yang ada hari ini, tahu nggak, kalau kita jumpa kepada ratu hari ini, wah, harus banyak peraturan dan harus sopan amat, oke? Saya belum ada hormatan atau penghargaan untuk jumpa dengan si ratu. Yang pertama yang jumpa dengan ratu pasti yang terpanggil, ya benar-benar terhormat di dunia. Dan saat kita jumpa dengan ratu, bisa lihat semua orang tunduk pada ratu. Itu keharusan, tunduk kepala. Yang kedua, tidak boleh bicara kepada ratu kecuali ratu bicara kepada kita. Kalau ratu bicara kepada kita, boleh kita jawab, itu saja. Dan ada peraturannya. Apa yang kita boleh lakukan, apa yang tidak boleh. Tidak boleh sentuhan, bahkan tidak boleh sentuhan sama dia, tidak boleh apa-apa. Nah, bisa bayangkan jumpa dengan seorang ratu di dunia saat ini, begitu banyak peraturan, hal-hal yang kita lakukan dan tidak boleh salah sedikit pun. Nah, itu adalah kita menghargai. Tapi saya bandingkan dengan Yesus. Dengan Yesus yang bukan saja ratu atau raja satu bangsa, tapi raja segala raja di atas bangsa, pencipta dunia. Saat dia datang, dia tidak membuat manusia harus seperti itu peraturannya datang kepadanya. Dia tidak minta orang yang datang kepadanya harus tunduk kepalanya. Tidak ada. Padahal dia layak untuk setiap orang yang datang kepadanya jatuh menyembah dia, ya bersungkur menyembah dia, benar-benar heran-heran atas kemuliaannya, tidak layak di depannya.
Tapi tidak ada dia minta seperti itu. Orang datang dengan cara berbeda-beda. Ada yang datang dengan sopan, ada yang datang dengan kurang sopan. Minta maksa kesembuhannya pun langsung menjamah. Dia tidak ada minta apa-apa untuk ambil kesembuhannya. Dan dia tidak marah. Ada yang jamah-jamah dia, sentuhan-sentuhan sama dia tidak izin. Ada yang langsung datang berani minta sesuatu kepadanya. Tidak tunggu sampai dia bicara kepada mereka kasih izin. Banyak hal yang terjadi yang sangat berbeda, tapi Yesus menerima itu semuanya. Malahan Yesus senang saat orang berani datang kepadanya. Dia tidak pernah menolak, dia tidak pernah katakan tidak ikut peraturan, dia menerima semuanya. Nah, ini menjadi keajaiban Yesus. Seperti Yesus, seperti apa? Dia tidak sombong sedikit pun. Dia benar-benar datang dengan rendah hati. Dan hati yang bukan saja mau dilayani, tapi mau melayani. Bahkan ini kataan Yesus yang sangat luar biasa. Ini berikan kita gambaran Yesus yang benar. Dalam Matius 20. Matius 20 ayat 26 berkata apa? Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah dia menjadi hambamu. Ini benar-benar terbalik dengan apa yang kita pikirkan di dunia. Nah, Yesus katakan kesimpulannya dalam ayat 28 tentang dirinya sendiri. Sama seperti anak manusia, itu Yesus. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Wow, jadi Yesus katakan, saya tidak datang untuk dilayani. Nah, lihat, Yesus bahkan tidak minta orang-orang datang layani dia. Malahan terbaliknya, Yesus datang untuk melayani. Nah, mana ada coba pikir kalau ratu datang, kalau raja dari bangsa lain datang ke Indonesia hari ini dan kita mau jumpain dengan mereka, mana mungkin lah kita jumpain mereka. Kalau mereka minta kita layani, oh kita senang hati layani. Mana mungkin lah mereka datang layani kita. Oh, tidak mungkin. Makanya seperti Yesus ini adalah sesuatu yang sebenarnya seperti luar bara pikiran kita. Bisa buat otak kita sampai agak sakit sedikit ya. Bayangkan betapa indahnya Yesus, betapa baiknya Yesus. Saat Yesus datang ke dunia ini, dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dia tidak pernah sebutlah dirinya, aku layani, raja layani. Malahan terbaliknya. Wah, sangat luar biasa Yesus. Makanya ada lagu yang saya sangat suka. Lagunya adalah nama King of Kings oleh Hillsong. Nah, minta maaf lagunya dalam bahasa Inggris, tapi lagu ini ceritakan bagaimana dia rendah. Dia datang ke dunia, lahir sebagai bayi, lakukan semuanya untuk melayani kita. Padahal dia yang layak disembah sebagai Raja segala Raja. Mari kita ikut dan menyembah Yesus yang begitu luar biasa. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who've come to the Father are restored. And the Church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not faint. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the
Amin. Wow, saya sangat-sangat suka ikut dengan lagu ini yang sangat luar biasa membawa kita semua mau memuji Dia. Memang Dia layak disembah, Dia layak dipuji. Dia benar-benar raja segala raja. Tapi cara Dia dengan kita, sikap hatinya adalah teladan yang begitu ajaib. Dan bukan saja sampai Dia tidak buat peraturan-peraturan tentang kepadanya atau cara Dia melayani. Dia pernah memberikan teladan melayani yang paling terkesan dan luar biasa. Kita bisa saksikan ini dalam Yohanes 13. Nah, coba benar-benar bayangkan ini loh kalau saya baca ya. Yohanes 13 ayat yang keempat. Lalu bangunlah Yesus, melekat jubahnya. Artinya dia buka bajunya dan mengambil sebelah kain linen dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian dimunculkan air ke dalam sebuah besi. Dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekan dengan kain terikat pada pinggangnya. Ini adalah pekerjaan hamba, pekerjaan budak. Yang Yesus sedang melakukan adalah apa? Kita bisa katakan adalah cuci kaki muridnya. Wow. Nah berkata, ini sampai Petrus ini terkejut. Dia bertanya, Tuhan, dalam ayat ke-6, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Itu dia benar-benar heran. Nah bayangkan, mungkin saudara belum pernah ada orang yang cuci kaki, ya kecuali mungkin kita pernah reflexology, orang cuci kaki sebentar. Tapi saya pernah ada dalam satu pelayanannya. Ada pemimpin saya satu hari katakan, oh saya mau cuci kaki kalian. Saya pikir, oke, nggak pernah pikir itu seperti apa. Tapi saat dia ambil kaki, saya pikir, tidak boleh. Itu posisinya sangat rendah untuk ambil kaki, betul kan? Posisinya sangat rendah dekat kaki. Saya takutnya kakiku bau, kakiku kotor. Itu benar-benar gak enak. Orang lain pegang kaki dekat kaki kita untuk cucinya. Apalagi orang yang ini bukan orang yang kita bayar untuk melakukan itu. Ini adalah orang yang pemimpin kita. Saya saat itu benar-benar sadar betapa Yesus merendahkan diri untuk melakukan hal itu hari itu. Betapa dia tidak boleh, orangnya pasti Simon Petrus pada saat itu merasa tidak boleh. Engkau pemimpin. Bukan saja pemimpin, tapi Tuhan mana boleh cuci kaki saya. Nah ini yang luar biasa setelah Yesus melakukannya. Dia benar-benar menyelesaikan. 12 orang dia cuci kakinya. Setelah dia membasuh kaki mereka, dia menangkapkan pakaian kembali dan dia ke tempatnya. Lalu dia berkata kepada mereka, mengertilah kamu akan apa yang telah kuperbuat bagimu. Dan kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu dan aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan, apa yang dia katakan? Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidakkah lebih tinggi dari para tuannya, ataupun seorang utusan daripada yang mengutusnya. Jadi Yesus katakan, kalau aku pun rela lakukan ini, apalagi yang saya mengutus. Yang mengikut aku seharusnya mengikuti teladan ini. Nah ini bukan artinya, pergi kemana-mana cuci kaki orang. Artinya rela punya sikap yang rendah hati seperti ini. Rela melakukan apapun untuk orang lain. Itu artinya rela melakukan apapun. Artinya bagi Yesus tidak ada batasan. Dia berkata, aku paling rendah. Aku ambil posisi pada waktu itu adalah pekerjaan seorang hamba. Orang budak yang di rumah. Seorang pembantu di rumah yang melakukan itu. Dan dia berkata, aku ini engkau panggil guru dan Tuhan. Aku yang dipanggil Tuhan pun rela sampai melakukan ini. Jadi tidak ada batas apa yang kita seharusnya rela melakukan untuk orang lain. Tidak masalah kita pun kaya. Tidak masalah pun kita posisinya tinggi. Tidak masalah pun kita yang dipanggil hari ini hamba Tuhan. Kalau Tuhan rela melakukan ini, praktis siapapun pengikutnya,
harusnya rela melakukannya. Sampai dia katakan ayat ke-17, jika kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Wow, berbahagialah kita menjadi seperti Yesus kalau kita rela melakukan apapun untuk orang lain. Sampai merendahkan diri, melakukan hal yang gak enak, melakukan hal yang merasa di bawah posisi kita. Berbahagialah kita. Wow, ini seperti Yesus. Ini benar-benar seperti Tuhan yang ajaib. Kalau Tuhan tetap di posisi yang tinggi, itu gampang. Tuhan yang tetap dipermuliakan selalu, itu pas. Tuhan yang selalu dalam kemuliaannya, itu sesuai. Tapi Tuhan yang rela melakukan apapun untuk yang di bawahannya. Wow, itu benar-benar kita kagum-kagum dan terheran-heran. Itu seperti Yesus. Yesus yang rela melakukan apapun untuk kita. Dan bukan saja dia rela untuk membasuh kaki, cuci kaki, lakukan sesuatu yang tidak sesuai posisinya, lakukan sesuatu yang sesuai untuk jauh di bawahannya. Tapi dia jauh rela lakukan yang jauh lebih daripada itu. Kalau kita baca dalam Filipi pasal yang kedua, berkata tentang Yesus dalam ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu yang kita bahas tadi. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai, bukan saja sampai cuci kaki, sampai mati. Wow. Bahkan sampai mati di kayu salib. Bukan saja sampai mati, bukan saja sampai rela mati sebagai manusia, sampai rela disalibkan. Sampai rela mengambil kematian yang paling menyakiti sebagai kematian yang hanya untuk kriminal yang terburuk. Rela ambil kematian yang paling rendah yang ada di dunia. Wow, itu Yesus. Kenapa? Karena dia rela ambil kematian di mana dia ambil dosa kita. Dia benar-benar rela melakukan apapun, tidak ada batas yang Yesus rela melakukan untuk kita. Nah, ayat-ayat ini dorong kita untuk apa? Dorong kita untuk kalau Yesus rela melakukannya, apalagi untuk kita. Jadi ayat-ayat sebelumnya ceritakan apa? Jadi dengan ayat ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi ini adalah seperti Yesus. Kalau kita tahu seperti Yesus, Yesus itu seperti apa? Yesus tidak sombong tapi rela, tidak ada batas. Serendah-rendahnya dia rela untuk menyelamatkan, untuk menolong, untuk memberkati, untuk melayani yang lain. Mintanya kita juga bisa melakukan itu. Nah, bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin kita ini manusia rela melakukan itu? Kita bisa dapat kuncinya mungkin dalam video singkat ini yang saya pernah rekam tentang pewahyuan tentang Yesus di dalam Pulau Patmos. Saat ini saya berdiri di atas bukit di Pulau Patmos. Nah, tempat ini adalah tempat ibadah yang sudah didedikasikan untuk Rasul Yohanes yang menerima pewahyuan dan penglihatan di Pulau Patmos ini. Nah, sangat menarik sekali kalau kita lihat pertama kali Rasul Yohanes terima penglihatan Yesus, dia kasih deskripsi yang sangat jelas sekali. Dia berkata bahwa dia memandang anak manusia itu Yesus dengan jubah yang sangat panjang sampai ke kaki dan ada ikatan pinggang itu dari emas. Nah, emas itu pasti ceritakan bahwa Yesus itu adalah raja. Yesus itu yang suruh menang. Yesus itu yang suruh memiliki segala sesuatu yang mulia. Itu ya Yesus. Tapi banyak orang berkata, kenapa ada ikatan pinggang? Nah, ada sampai yang berkata seperti ini. Kalau ikatan pinggang itu pada budaya waktu itu adalah untuk seorang pelayanan, seorang hamba. Masa sih Yesus itu adalah raja sekaligus adalah hamba?
Iya, karena itu memang hati Yesus bagi kita. Dia adalah Tuhan yang turun ke bumi ini. Dia adalah Raja segala Raja. Tapi dia juga tetap punya hati pelayanan. Saat dia ada bersama dengan murid-muridnya, sampai dia pun mau cuci kakinya. Dan dia berkata, saya datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Nah, saya percaya sampai hari ini, sekalipun Yesus sudah mati, bangkit, naik ke surga, dia tetap punya hati mau melayani kita. Sebelum kita melayani dia dan melayani orang lain, lebih dahulu kita terima dan kita dilayani oleh Yesus. Seorang raja yang punya hati hamba. Dan dia berkata kepada kita bahwa kita bisa menerima contoh dari dia untuk juga melayani orang lain. Ajaib dan luar biasa Yesus. Itulah Yesus kita. Itulah Yesus. Dia akan rela melayani kita terus. Dia bukan saja sebagai raja, wah ada emasnya, tapi tetap ada kain diikat pada pinggangnya. Selalu bersedia melayani kita. Makanya kuncinya di sini. Siapapun yang mau menjadi seperti Yesus harus lebih dahulu percaya kepada Yesus. Dan izinkan Yesus melayani kita. Dilayani oleh Yesus seperti Yesus melayani lebih dahulu muridnya. Dia cuci kaki mereka, baru dia katakan, baru melakukan untuk orang lain. Nah, sama dengan kita hari ini, kita menerima kasih dan kesembuhan dan pengampunan dan semuanya daripada Yesus. Yesus melayani kita. Dan saat kita dilayani oleh Yesus, kita telah terima teladan yang sempurna. Baru kita bisa keluar dan melakukannya untuk orang lain. Wah, ini challenge untuk kita semua hari ini. Ini tantangan untuk kita semua hari ini. Apa yang kita terima daripada Yesus, marilah kita ambil itu dan melakukan untuk yang lain. Jangan pernah kita mau semakin ada posisi lebih tinggi, tidak mau lakukan yang rendah untuk orang lain. Wah, mari kita ingat-ingat Yesus, teladan yang sempurna untuk kita semua. Amin. Saya mau berdoa untuk semua pemirsa hari ini. Mari kita alami Yesus yang tidak sombong. Yesus yang rela melakukan apapun sampai mati pun untuk kita. Luar biasa Yesus. Tuhan, saya berdoa untuk setiap orang pemirsa hari ini. Biar mereka benar-benar alami Engkau Yesus yang ajaib. Engkau Yesus yang rela melayani mereka, menolong mereka. Engkau yang jamah hati mereka. Engkau yang rela merendahkan dirimu melakukan apapun. Rela jadi manusia, rela mati bagi mereka, rela disalibkan bagi mereka, rela melakukan semuanya. Saya berdoa Tuhan, kasih-Mu itu, pelayananmu itu menjamah hati mereka dan memberikan kepada kami semua teladan yang sempurna. Biar kami tidak pernah merasa tinggi hati, tidak mau melakukan apapun untuk yang lain, tapi kami mau merendahkan diri sama seperti Engkau Yesus. Terima kasih Yesus untuk pelayanan-Mu kepada kami. Apa yang Engkau rela lakukan bagi kami, kami terima oleh anugerah-Mu, kebaikan-Mu bagi kami semua. Oh, saya berdoa Tuhan, saat ini terjadilah kesembuhan, terjadilah kebebasan, terjadilah yang sakit hati dipulihkan, terjadilah sesuatu yang luar biasa terjadi oleh kasih-Mu yang ajaib bagi setiap orang yang nonton. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Jangan lupa ya pemirsa, setelah didoakan boleh hubungi kami di call center. Call center kami terbuka setiap hari. Ya, kami terima orang yang hubungi dan setiap bulan saya terima laporan-laporan yang hubungi kami dan dijamah dan mengalami kesembuhan dan yang lain-lain. Boleh hubungi kami segera dan kami mau saksikan apa yang Yesus lakukan dalam hidupmu. Dan sampai kita jumpa lagi dalam program Life Unlimited berikut, saya Susan Hooper mengucapkan thank you so much, and God bless you all.